Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, selamat datang di F Damar Channel. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada sahabat yang telah lolos tes administrasi pada penerimaan CPNS tahun 2021 ini. Selanjutnya saya akan bercerita tentang pengalaman saya mengikuti tes CPNS pada tahun 2013. Pada tahun 2013 saya ikut tes CPNS tanpa persiapan apapun. Modal nekat saya ikut mendaftar, kemudian saya ikut tes CPNS. Setelah mengikuti tes CPNS, ternyata banyak hal yang terjadi pada saat saya mengikuti tes CPNS, yaitu pada saat pelaksanaan tes CPNS. Pada saat itu waktu habis, namun saya belum menyelesaikan menjawab soal, kurang lebih 20 soal. Kemudian karena waktu habis, 20 soal terakhir saya jawab dengan acak. Kemudian setelah itu setelah selesai tes, kemudian saya baru mempelajari terkait dengan tes CPNS 2013. Ternyata saya banyak melakukan kesalahan. Apa yang salah dalam pelaksanaan tes CPNS saya 2013? Yang pertama, saya tidak mempelajari ketentuan yang berlaku terkait dengan tes CPNS 2013. Yang ternyata pada tes CPNS 2013 mungkin hampir sama dengan tes CPNS 2021, bahwa soal pada saat tes CPNS terdiri dari 3 kriteria, yaitu TWK, TIU, dan TKP. Dan itu tidak saya ketahui sama sekali. Kemudian ketentuan lain yang saya juga tidak tahu adalah tentang ketentuan waktu melaksanakan tes CPNS. Sehingganya pada saat tes CPNS saya kekurangan waktu, yaitu habis waktunya sebelum saya menyelesaikan soal yang harusnya saya jawab. Dan itu kemudian membuat saya yakin bahwa saya tidak akan keterima, karena 20 soal terakhir saya jawab dengan ngasal. Dan ketentuan selanjutnya yang membuat saya yakin saya tidak keterima adalah adanya passing grade pada semua tipe soal yang saya sebutkan tadi, yaitu TWK, TIU, dan TKP. Jika satu saja tipe soal itu tidak memenuhi passing grade, maka saya dinyatakan tidak lolos. Dan benar, setelah pengumuman saya dinyatakan tidak lolos pada tes CPNS 2013. Selain tidak membaca ketentuan yang berlaku, saya juga tidak belajar jenis dan trik menjawab soal tes CPNS 2013. Itu yang kemudian membuat saya juga melakukan kesalahan pada tes CPNS 2013. Selain itu, saya tes CPNS 2013 juga tidak meminta izin dan doa dari orang tua. Yang itu saya rasakan kemudian menjadi sangat penting pada saat kita ingin ikut serta dalam tes CPNS. Kesalahan-kesalahan itulah yang kemudian membuat saya akhirnya gagal dalam mengikuti tes CPNS 2013. Atas kegagalan tersebut kemudian saya belajar. Sesungguhnya nanti ketika ada tes CPNS berikutnya, saya tidak ingin kegagalan tersebut kemudian menghampiri saya kembali. Dengan begitu, kemudian saya melakukan beberapa hal. Yang pertama, setelah saya mempelajari ketentuan yang berlaku setelah saya mengikuti tes CPNS 2013, kemudian saya mempelajari terkait dengan jenis dan trik menjawab soal. Apakah ternyata tes CPNS itu punya triknya atau tidak? Nah, saya punya pengalaman terkait dengan hal tersebut. Kemudian saya coba mencari di situs terkait dengan simulasi tes CPNS. Para sahabat, inilah tampilan demo aplikasi CAT dari Badan Kepegawaian Negara yang saya pelajari pada tahun 2014 setelah saya mengalami kegagalan pada tes CPNS 2013.
2013. Ini ada beberapa soal, ada 30 soal. Soal 1 sampai dengan 10 itu adalah soal tentang TWK. Soal 11 sampai dengan soal 20 adalah soal tentang TIU, dan 21 sampai dengan 30 adalah soal tentang TKP. Jadi teman-teman, pada tes CPNS 2014 tadi yang pertama saya mempelajari ketentuan yang berlaku, kemudian saya mempelajari jenis dan trik menjawab soal. Yang ketiga yang saya lakukan adalah saya meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesuatu yang saya yakini, saya imani, dan tidak lupa saya memohon izin serta doa dari orang tua saya. Yang awalnya tadi ketiga hal ini tidak saya lakukan, pada tes CPNS 2014 ketiga hal ini saya lakukan, dan alhamdulillah hasilnya saya berhasil.